up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Hey kid. Setelah gagal menggaet Jorge Martin, Aprilia, kini Honda harus utak-atik ulang line up pembalapnya ke musim depan. Dari 4 joki di starting grid MotoGP, hanya Joan Mir yang masih dalam kontrak hingga akhir 2026. 3 lainnya, Luca Marini, Honda, Johann Zarco dan Somkiat Chantra, LCR Honda, selesai masa kontrak akhir tahun ini. Marini yang tadinya terancam tak punya tim untuk 2026 jika Martin masuk Honda, kini punya peluang bertahan di skuad pabrikan Jepang itu. Ia pun akui pembicaraan tengah berjalan. Masalahnya, apakah ia bertahan di skuad utama atau turun kasta ke tim satelit LCR Honda? Pertanyaan itu ada karena Zarco pun berambisi gabung di tim utama meski juga merasa nyaman di LCR. Modalnya besar karena pembalap gaek Prancis itu menjadi rider Honda teratas musim ini. Bahkan sukses meraih kemenangan di home race-nya, MotoGP Prancis. Tim owner Lucio Cecchinello mengakui ingin Zarco bertahan dalam timnya namun saat sama juga menghargai keinginan pembalapnya. Apalagi, katanya, Honda pun sudah memikirkan opsi itu. Di pihak lain, posisi Chantra pun penuh tanda tanya usai kegagalannya memenuhi target pada debutnya di kelas primer. Pembalap Thailand ini kini malah harus menepi karena cedera. Semuanya akan diputuskan awal Agustus nanti bertepatan dengan event Suzuka 8 Hours. Para pemimpin Honda akan berkumpul di sana, kata Cecchinello. Meski sebagai pemilik tim, Cecchinello mengaku keputusan menetapkan pembalap musim depan tidak berada di tangannya. Sepenuhnya di tangan Honda Racing Corporation, HRC, termasuk nasib Chantra, yang bukan saja ditentukan HRC tetapi juga ikut ditentukan sponsor utama Idemitsu. Tak lain karena satu tempat di LCR memang dialokasikan untuk pembalap Asia jebolan Asia Talent Cup. Sementara itu, Marc Marquez melaju cepat menuju gelar MotoGP ketujuhnya dengan akhir pekan yang sama hebatnya dengan yang terbaru ini di Republik Ceko, di mana pembalap Ducati itu melepaskan tenaga yang luar biasa untuk mengamankan gelar ganda kelimanya secara berturut-turut dan yang ke-8 musim ini. Para penggemar sudah mulai memasang taruhan untuk mencoba memprediksi berapa balapan tersisa bagi pebalap asal Cervera, Lleida, ini sebelum ia memenangkan gelar. Marc Marquez, tentu saja, jauh lebih berhati-hati. Meskipun performa seperti di Brno membuatnya sulit mempertahankan profil rendah yang selama ini ia yakini. Setelah menunjukkan kendali sprint pada hari Sabtu, yang ia raih setelah mengendalikan batas tekanan ban bak pesulap sejati, pembalap Spanyol itu kembali menunjukkan kekuatannya pada hari Minggu, dalam balapan yang ia hentikan kapanpun ia mau, lap ke-8, untuk meredam hasrat Marco Bezzecchi. Pembalap Italia itu memimpin sejak awal, dan bertahan di sana hingga pembalap 93 itu berhenti. Dalam sebuah langkah yang terasa lebih formalitas, pembalap Katalan itu memimpin dan tak menyerah hingga ia melewati garis finish dengan keunggulan hampir 2 detik atas rivalnya, dari Aprilia. Kemenangan ini, ditambah dengan kecelakaan Alex yang menyalip Joan Mir di lap kedua saudaranya, yang tetap menjadi rival terdekatnya dalam perebutan gelar juara, kini membuat selisih poin mereka menjadi 120, lebih dari 3 balapan penuh. Pedro Acosta, yang sangat aktif dan tajam sejak Jumat, merayakan podium pertamanya musim ini berkat keberhasilannya mempertahankan posisi ketiga melawan serangan mendadak Pecco Bagnaia, keempat, yang sekali lagi tidak naik podium. Raul Fernandez finish di posisi kelima, hasil terbaiknya sejak berkompetisi di kelas berat. Posisi ke-6 diraih Fabio Quartararo, yang finish 11 detik di belakang sang pemenang dan di depan Jorge Martin, yang finish di posisi ke-7 saat kembali menyelesaikan akhir pekan tanpa masalah dan mencatatkan jarak tempuh yang jauh di atas Aprilia. Fermin Aldeguer memperbaiki performanya dan finish di urutan ke-8, dengan beberapa aksi overtake yang mengesankan. Sementara Brad Binder, ke-9, finish di urutan ke-9. Pol Espargaro melengkapi 10 besar, dengan performa impresif dari pembalap penguji KTM tersebut, yang menempatkan 3 dari 4 prototipenya di 10 besar. Pecco Bagnaia mengeluhkan kegagalan elektronik pada indikator Ducati miliknya yang menyebabkan dia membiarkan dirinya disalip, karena dia pikir dia berada di bawah kisaran tekanan, seperti yang ditunjukkan Ducati secara keliru. Pembalap Ducati itu memulai dari posisi pole dalam sprint di GP Ceko, disalip Marc Marquez di lap pembuka, dan berhasil mengejar rekan setimnya dengan kecepatan tinggi. Kehilangan beberapa posisi, tetapi berhasil mempertahankan posisinya dengan baik dari posisi ketiga. Namun,
Masalah pada rentang tekanan minimum ban depannya membuatnya harus disalip, dan kemudian ia mulai kehilangan momentum, turun ke posisi ke-7, sebuah indikasi yang berasal dari kesalahan elektronik. Sebelum balapan, kami bekerja dengan komputer. Ada yang tidak beres dengan komponen elektronik dan dashboard motor, dan mereka mencoba menyempurnakan semuanya. Jelas Pecco Bagnaia di penghujung hari. Setelah itu, saya langsung balapan dan merasa cukup nyaman. Saya tahu Mar punya kelebihan lain. Dia juga melaju sangat cepat di pagi hari dengan ban medium. Saya hanya ingin mengimbanginya dan memahami situasinya. Tetapi setelah 3 putaran, saya menerima pesan di motor yang mengatakan tekanannya di bawah batas. Lanjut pembalap Italia itu. Saya sedikit kehilangan fokus karena tidak mengerti apa yang harus saya lakukan. Akhirnya, saya membiarkan Pedro Acosta, yang berada di posisi ketiga, menyalip saya, dan pembalap lain menyalip saya. Tetapi saya 100% yakin akan kena penalti karena saya tidak berada dalam batas kecepatan sama sekali selama balapan. Akunya. Namun, saya kemudian kembali ke pit dan mereka menganalisis datanya, dan ternyata di lap kedua saya berada di dalam batas, jadi ada yang salah dengan dashboard motor. Mereka sedang memeriksa apa yang terjadi agar hal itu tidak terjadi lagi, keluhnya. Sementara itu, seperti yang terjadi pada sprint pertama musim ini di Thailand, Marc Marquez berada di luar kisaran tekanan minimum pada ban depan dan harus membiarkan mobil lewat untuk menghindari penalti. Ini bukan pertama kalinya, jadi baik Marc Marquez maupun para penggemar yang mengikuti balapan tidak teringat skenario yang sama. Ducati memimpin, memperlambat dan membiarkan dirinya disalip beberapa putaran, hanya untuk melakukan gerakan menentukan sesaat sebelum akhir dan meraih kemenangan. Marquez memulai di posisi kedua di grid tetapi berhasil naik ke posisi pertama di putaran pertama, meninggalkan Pecco Bagnaia di belakang, yang tidak mampu mempertahankan posisi terdepannya. Dengan 6 putaran tersisa, pebalap Italia itu, yang berada di posisi kedua, jauh di belakang Marc, harus membiarkan dirinya menyalip karena alasan yang sama. Karena ia tidak memenuhi rentang tekanan, tetapi ia melakukannya dengan sangat baik sehingga ia bahkan menyalip pebalap tersebut. Di sisi lain, Marquez mencoba memacu motornya untuk meningkatkan tekanan. Tetapi ketika ia menyadari ia tidak berhasil, ia menunggu pembalap di posisi kedua, Pedro Acosta, dan menempel di roda belakangnya hingga hanya beberapa milimeter. Ketika tekanan meningkat, ia menyalipnya tanpa ragu dengan 1,5 putaran tersisa untuk meraih kemenangan. Di akhir balapan, pengawas balapan mengumumkan bahwa tekanan yang dialami Marc sedang diselidiki, tetapi sang pembalap sudah tahu bahwa ia masih dalam kondisi sehat. Ya, kami berhasil, itu sebabnya saya tersenyum. Saya benar-benar di batasnya, saya merasa nyaman, tetapi kemudian saya menyadari bahwa tekanannya tidak cukup. Saya menekan dengan rem, tetapi terlalu berisiko. Saya tetap sangat dekat di belakang Acosta, dan ketika saya melihat bahwa saya berada dalam jangkauan, saya menekan lagi di 2 putaran terakhir, jelasnya segera setelah turun dari motor. Saya mempercayai teknologinya. Ada angka di layar motor yang memberitahu kami berapa putaran tersisa untuk memenuhi standar. Di sini, kami hanya perlu menyelesaikan 3 putaran. Ketika saya melihat angka 0, saya langsung menyerang Acosta, kenangnya. Itu adalah balapan yang berbeda, tetapi kami mampu mengatasinya karena kami memiliki kecepatan yang tinggi. Dengan pengalaman apa yang telah terjadi padanya di Thailand, Marc mencari alternatif sebelum membiarkan Acosta melewatinya. Tim Tech3 mengonfirmasi bahwa Maverick Vinales menjalani operasi untuk mempercepat pemulihan patah tulang bahu kirinya dan tidak akan berada di Brno. Maverick Vinales telah menjalani operasi pada bahu kirinya dan, seperti yang dikonfirmasinya Sabtu lalu di Sachsenring, tidak akan hadir di Brno, tempat Grand Prix Republik Ceko berlangsung akhir pekan ini, ronde terakhir dari Doubleheader dan yang terakhir sebelum jeda musim panas MotoGP. Pembalap Spanyol itu mengalami kecelakaan tepat di awal Q2 Grand Prix Jerman, yang berlangsung dalam kondisi basah setelah menyelesaikan Q1 sebelumnya. Pembalap asal Rosis itu terpental akibat jatuh keras, menghantam aspal dengan sisi kiri tubuhnya, terutama lengannya. Pemeriksaan medis awal menunjukkan bahwa Vinales mengalami dislokasi bahu kiri, yang telah direduksi dengan anestesi. Namun, rumah sakit yang dirujuknya mengonfirmasi bahwa ia mengalami patah tulang, khususnya pada tuberositas mayor bahu kirinya, dengan kerusakan pada ligamen supraspinatus. Menurut Direktur Medis MotoGP, Dr. Angel Charte, Vinales kembali ke trek tetapi dinyatakan tidak layak untuk berpartisipasi dalam sisa balapan di Sachsenring, sehingga absen di kedua balapan akhir pekan ini. Sang pembalap sendiri menjelaskan di DAZN bahwa ia mengalami robekan ligamen di bagian atas bahunya, setidaknya sebagian,
dan tendonnya terjepit, serta mengumumkan bahwa ia akan absen di MotoGP Ceko akhir pekan ini, 18 hingga 20 Juli, dengan fokusnya sudah tertuju pada upaya comeback di IP Austria setelah jeda, 15 hingga 17 Agustus. Namun, ia tidak mengonfirmasi apakah ia harus menjalani operasi.